miss you too. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama bangun jam 12? Kalau bangun jam 12 itu kesiangan, kalau kamu kesayangan. Iya, ntar kamu makan apa? Nasi padang mau? Tumpeng mau? Jangan, badan kamu nanti melar sayang. Iya, nanti kan kita. Assalamualaikum, mohon maaf nih. Kayaknya denger-denger lagi teleponan sama wanita ya. Nelfon siapa ya? Bukannya udah punya pacar? Majikan atau siapa itu? Kayaknya majikan deh, bener-bener. Kok tahu sih? Itu apa selingkuh? Ya Allah. Ini Ustaz Astagfirullahaladzim. cadangan tadi. Cadangan, mentang-mentang belum janur kuning dia. Kayaknya menarik kalau kita bahas nih. Nah, itu dia emang lagi banyak banget nih ya. Kayaknya rumor-rumor seperti ini Betul. kita akan bahas nih biar belajar kamu. Bukan maksudnya kan itu prinsip usaha, Ustaz. Apa tuh? Buka cabang aja dulu yang banyak, kalau dapat satu ya tutup yang lainnya. Makanan kali pakai ada cabang. Bawa cabai gak, Bu? Sumpah, Bu. Tapi sebelumnya kita mau nyapa dulu nih yang Ya, ada di rumah betul. dan juga yang ada di sini. Mungkin kita naik dulu kali ya biar Oke. lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya alhamdulillah kita Betul. dikasih kesempatan hadir di sini, tentunya di acara kesayangan kita semua, sebuah program yang memberikan pencerahan dan manfaat yang untuk kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari lewat agama Ya. Islam. Masya Allah, di mana lagi kalau bukan di Menjemput Berkah Bismillah. Hari ini kedatangan ibu-ibu dari mana nih? Warnanya cakep banget deh, biru-biru Ben Hur gitu loh. Ya ini dari Louis Liang, yang ini dagang blau. Biru banget soalnya. Ibu-ibu dari Luwiliang ya, selamat datang Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita hari ini bisa memberikan banyak manfaat ya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari di sini dan juga penonton yang ada di rumah. Saya Sore Larasati dan juga ada Alif dan Bukan. Apa tuh? Sabar. Ibu bunga tulip. Bunga tulip warnanya hijau. Cakep. Nama saya kembar Dude Herlino. Ini sekarang namanya Dude Herlino ya? Kembarannya. Oh, kembarannya. Pasti bayangan yang paling belakang nih nggak kelihatan saking nggak miripnya gitu. Terus di samping saya juga sudah ada Ustadz Azari yang tentunya akan insya Allah memberikan banyak sekali nih ya tausiah-tausiah yang Insya Allah. bermanfaat untuk pembahasan kita hari ini, dan juga ada Kang Ali Weh. yang akan menuliskan ayat-ayat, menggambarkan kaligrafi sesuai Masya pembahasan Allah. kita Betul. hari ini. Nah, tadi kan kita udah lihat nih ya, ketahuan kepergok nih si Alif nih sama Ya. Ustadz juga. Kalau dia lagi selingkuh, teleponan sama cewek lain. Jangan selingkuh lah bahasanya. Apa dong namanya? Curang. Curang. Jadi mencurangi gitu ya. Ya makanya, ini biar Alif juga belajar, Alif pengen tanya dulu dah interaksi sama Nah, itu ibu-ibu. dia maksudnya kalau ibu-ibu nih ketemu sama orang yang selingkuh, gimana reaksinya coba? Ada ibu, ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak, ibu? Ada. Oh, dihajar katanya. Kedengeran. Waduh, pakai apa, Bu? Pakai apa? Pakai selop ya, Bu ya? Pakai selop. Ada lagi kira-kira. Siapa ini ibu? gimana? Yang mau jawab, Bu? Kalau ibu nih ketemu sama orang selingkuh, mau ibu apain? Hah? Dikucek-kucek. Diapain, Bu? Kucek-kucek. Emang cucian kotor? Ibunya demennya hobinya nyuci, jadi kayak kucek-kucek gitu. Mata kelilipan dikucek. Kalau ibu auzubillah min jalik, amit arit. Santai, sabar, tarik napas, tarik baja ya di sini. Diulek. Setara sama terasi. Nah, ini sama nih, kayaknya yang sekarang terjadi nih di sosial media tuh lagi banyak banget nih, lagi viral. Iya. Gitu, public figure, biasa namanya public figure kan pasti menjadi sorotan masyarakat ya. Dan ternyata nggak cuma satu, ada beberapa yang mengalami hal serupa. Perselingkuhan dalam rumah tangga, terus pasangannya mungkin nggak nyaman, disampaikan deh ke sosial media, akhirnya semua orang tahu gitu Pak Ustadz. Nah, kira-kira nih, kita bukan ngomongin orang nih, tapi lebih ngambil hikmah daripada itu. Ada nggak sih hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa orang-orang tersebut? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini luar biasa, sesuatu yang buat telinga ibu-ibu jadi panas kalau mendengarnya. Apa itu? Selingkuh. Oke. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha.
bukan umatku. Artinya gini, Nabi tidak menganggap orang yang pelakor apa sih? Perebut laki orang. Perebut laki orang. Berarti cuma perempuan aja. Ada binor. Oh, apa tuh binor? Berebut bini orang. Ibu kok hafal banget? Jadi baik namanya apa tadi? Pelakor. Pelakor maupun Pebinor. pebinor. Nabi bersabda, laisa minna, mereka bukan umatku. Kenapa? Orang yang man khabbaba imra'atan ala zawjiha, bukan umatku orang yang merusak rumah tangga orang. Pertanyaannya, pelakor itu merusak rumah tangga orang nggak? Pebinor itu merusak rumah tangga orang nggak? Apa ancamannya dari agama? Laisa minna. Nabi tidak menganggap dia sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu dicuekin sama tetangga, sakit? Dicuekin sama sahabat, sakit? Bagaimana kalau Nabi yang cuekin? Lebih sakit. Enggak dapat syafaat di hari kiamat, tidak dapat pertolongan Allah di padang mahsyar. Ketika ditanya, ya Allah, kenapa saya nggak dapat syafaat di hari akhir? Diaudit, setelah diaudit ketahuan ternyata di dunia merebut suami merebut bini Na'udzubillah min. Semoga Allah melindungi rumah tangga kita. Amin. Ada doa yang cakep banget untuk dihafal supaya kita bisa menjaga diri kita. Doa ini bagus juga kalau ibu baca ke anak kita masing-masing. Doanya begini. Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Artinya, ya Allah, ampunkan dosanya, sucikan hatinya, dan jaga kemaluannya. Doa ini Bu, bagus banget dibaca buat anak yang laki-laki, yang perempuan. Sejak kecil biar jadi orang baik, tidak jadi fitnah buat keluarga. Mau tidur bacain di ubun-ubunnya. Nah, buat diri kita jangan lupa, suami didoain, anak didoain, diri sendiri gak didoain. Mohon maaf. Salah satu doa tadi juga bisa kita baca setelah kita istinja. Tahu istinja? Cebok. Allahumma ighfir dzanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Kita doa sama Allah biar sesuatu yang sudah dititipkan Allah ini, termasuk pikiran, kemaluan kita, tidak menjadi fitnah. Bu, kenapa perselingkuhan terjadi? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Tadi ada yang nyetok karena enak Ustaz katanya. Karena apa Bu? Karena enak tadi. Karena enak dan indah. Ibu dapat jawaban dari mana? Dari hati, bukan dari pengalaman. Ya Allah, ya Karim. Bu, Al-Quran mengisyaratkan, nanti buka surah Yusuf, ceritanya Nabi Yusuf ketika digoda sama istri Perdana Menteri Mesir. Siapa istri Perdana Menteri Mesir ini? Istri Perdana Menteri Mesir ini adalah ibu asuhnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibuang sama keluarganya, lalu kemudian ditolong oleh seseorang yang konglomerat, ya, orang kaya. Nah, istri dari orang kaya yang menolong Nabi Yusuf ini menggoda Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwab. Dalam Al-Quran dikatakan ghallaqatil abwab. Itu istananya si raja ini, ya, permaisurinya, istrinya, itu ditutup pintu. Abwab itu artinya banyak pintu, bukan satu pintu. Kalau satu pintu bahasa Arabnya babun. Apa? Kalau banyak pintu namanya abwab. Pintu ditutup 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa banyak pintu ditutup? Supaya Yusuf tidak bisa lari. Digoda Nabi Yusuf. Saya nggak kebayang kalau saya jadi Nabi Yusuf. Jangankan banyak pintu, satu pintu juga kita nggak tahu. Kita bisa jaga iman kita atau enggak? Nabi Yusuf, bayangkan godaannya luar biasa. Banyak pintu yang ditutup supaya nggak bisa lari kemana-mana. Tetapi apa kata Nabi Yusuf? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Siksanya lebih aku takut daripada penjara, daripada apapun. Kenapa perselingkuhan bisa terjadi? Satu, karena relasi kuasa. Kenapa istri Perdana Menteri Mesir tadi berani menggoda Nabi Yusuf? Karena dia ibu angkatnya, betul?
Karena ibu asuhnya, karena orang kaya, dia yang merawat Nabi Yusuf sejak kecil. Kemarin ada viral, untuk mau naik jabatan di satu perusahaan, dia harus tidur dulu sama pimpinannya. Ada relasi kuasa. Maka solusinya perempuan, laki-laki, wabil khusus yang ibu-ibu perempuan nih, harus mandiri. Harus apa? Mandiri. Punya skill, harus bisa cari nafkah. Bukan berarti untuk tidak hormat sama suami, bukan. Niatnya bantu suami supaya tidak dijajah sama orang yang punya kuasa. Kamu mau duit nggak? Kalau mau duit, selingkuh dulu sama saya. Oh no, saya bisa cari duit. Betul? Betul? Kenapa perselingkuhan terjadi? Memandang yang punya orang lain lebih cantik, lebih ganteng daripada yang di rumah. Rumput tetangga lebih hijau, burung tetangga lebih berkicau. Burung murai maksudnya. Berkicau. Ya, Saya bagus bilang suaranya. burung tetangga lebih berkicau. Ini emak-emak ketawa lenjeh bener. Ya Allah, kembali ke rumah. Apa yang kita lihat di luar ada di rumah. Al-Quran, agama mengisyaratkan kepada kita bahwa mohon maaf, hubungan suami istri itu adalah sedekah. Sahabat tanya bingung, ya Rasul kok sedekah? Iya, kata Nabi, sedekah. Sebagaimana kamu melakukannya kepada yang tidak halal, maka itu dosa. Sebaliknya, ketika kamu melakukannya kepada yang halal, maka itu dinilai sedekah. Jangan rusak sedekah kita dengan melakukan atau berhubungan kepada orang yang bukan diikat dengan tali perkawinan, tali pernikahan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada interaksi yang intens. Ketemu sama orang lain tapi lebih genit daripada sama suaminya, lebih harum daripada ketemu sama suaminya. Kalau ketemu sama orang wangi kurang wangi, ketemu sama suaminya, ya Allah, bau minyak urut. Ketemu sama orang make upnya tebel bener. Ketemu sama suaminya, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Ini pelajaran buat kita. Mudah-mudahan ya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik doanya. Hafal doanya tadi? Tadi sekali lagi Ustaz. Allahumma ighfir dzanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih Pak Ustadz. Begitu, Cahaya dan Azhari. Pak Ustadz makasih banyak ya, Makasih, banyak banget sama-sama. manfaat yang tadi kita Masya dapatkan Allah. ya. Jadi memang kita sebagai suami istri tuh harus saling ya, bukan salah satu yang Bukan. berusaha, harus dua-duanya berusaha gimana caranya supaya terjalin keharmonisan. Jadi kayak orang pacaran terus gitu Betul. selama pernikahan ya. Jadi kita harus saling bikin tarik menarik yang memang bikin kangen mengangeni gitu loh. Jadi kita harus menjaga supaya semuanya tuh bisa terjaga dengan harmonis. Oke, sekarang kita kasih kesempatan nih buat ibu-ibu yang dari tadi udah pengen banget kelihatannya Pasti tuh banyak nanya. nih pertanyaan. Ada. Yaudah kita Ada masuk yang ke mau nanya segmen. nih ibu-ibu? Ada. Kita langsung Iya. masuk ke segmen Abang. Kepo deh. Silakan. Yang mana? Siapa yang nanya? ingin bertanya? Cintaku. Saya. Yang mana dulu nih? Yang mana? Yang ini dulu deh. Silakan. Dari tadi nih udah Ma. angkat tangan paling tinggi nih. Silakan Pak Kahara. Abang kepo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Al Husaini Lewiliang Bogor. Pak Ustadz, saya mau nanya. Iya, kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Gimana ceritanya? Saya mau nanya Pak Ustadz. Belum mulai. Saya kira korban. Mau nanya bukan mau ngadu. Iya. Saya mau nanya Pak Ustadz, sebenarnya selingkuh itu doyan apa kebiasaan sih? Bisa dirubah nggak ya? Ini mah nyari pembelaan sama Ustaz. Bukan mau Ini nanya. semacam menu makanan ya? Iya. Doyan atau gimana gitu? Doyan atau khilaf? Kebiasaan gitu. Atau kebiasaan? Ya hilang. Bisa dirubah nggak ya? Oke. Bisa dirubah berarti udah ngelakuin. Gimana sih Bu jadinya Bu? Ini kisah pribadi atau mungkin ada kisah orang yang Ya ingin Ibu sering dengar tanyakan? aja di TV-TV. Oh, gitu. sering dengar. Pertama, saya pengen jawab dari hal yang paling kecil. Sebenarnya sebagai orang tua kita bisa didik anak-anak kita supaya tidak belajar selingkuh sejak kecil. Kok bisa? Gini, caranya gini. Kita kadang
memberikan mainan buat anak. Kita beliin mobil-mobilan. Sudah punya mobil-mobilan, dia bilang, aku pengen mobil-mobilan yang punya temen aku. Paham maksudnya? Paham. Padahal dia sudah punya Ya. mobilan, tapi dia lebih suka dengan mobilan teman. Ajarkan sama anak kita bahwa mobil yang kamu punya itulah yang hak milik kamu. Yang punya teman kamu itu bukan punya kamu. Syukuri yang kamu punya. Loh Ustadz, hubungannya apa? Simple sebenarnya. Kadang-kadang sejak kecil kita dilatih bagaimana bisa memiliki apa yang orang punya. Setelah nikah, dia sudah punya istri atau punya suami, tapi dia pengen rebut suami orang. Betul? Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau ditanya sebenarnya selingkuh itu kebiasaan, hilaf, atau doyan ya Ustadz ya? Nagih kali Pak Ustadz kali. Nagih ya gitu. Atau doyan ya? Gini, dosa itu kata para ulama awalnya setan yang menggoda. Hati kita menolak. Ibu pernah nggak buat sesuatu yang salah, buat sesuatu yang dosa, habis buat dosa ibu nyesal? Pernah nggak? Sering ya. Sering. Itu namanya nafsu lawamah. Setelah kita berbuat dosa, kita nyesel. Kenapa ya saya gosipin orang ya? Kenapa ya saya gibahin orang ya? Saya kan makan bangkai saudara saya sendiri. Itu yang pertama. Jadi kalau masih ada penyesalan, bagus. Untuk kembali ke Allahnya gampang. Yang lebih gawat itu adalah setelah dia berbuat dosa, makanya kata Nabi ya, al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayatali alaihin nas. Definisi dosa itu adalah kalau dilakukan membuat hati kita nggak tenang. Betul? Uang banyak, dompet isinya banyak, asetnya banyak, deposito banyak, mau tidur nggak tenang. Betul? Beda sama ibu-ibu di sini. Gampang banget tidurnya. Bukain aja Quran, baca Quran, 2 menit tidur dia. Nah, oke. Tapi kalau level kedua ada orang yang berbuat dosa, habis berbuat dosa, dia ngomong begini dalam hatinya. Apalagi yang harus gue lakuin supaya dosa gue nggak ketahuan sama orang ya. Maka dia naik level. Bukan hanya digoda setan, tapi dia menjadi setan itu sendiri. Jadi kalau ibu nanya, apakah khilaf atau doyan? Mungkin pertama dia khilaf. Godaan masuk, dia nggak kuat. Tapi yang kedua dan yang ketiga, maka bukan khilaf. Dia menjadi setan itu sendiri. Apalagi yang ketiga, dia ngajak orang lain untuk menjadi setan yang sama dengan dirinya. Lo tau nggak? Ini ada tempat yang bagus nih. Ini ada kenalan yang cakep nih. Maka ini setan beneran. Makanya apa kata Al-Quran? Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi sudu minal jin. Bukan hanya setan dari spesies jin, tapi juga spesies manusia. Ingat, setan itu trik menggodanya apa? Yuwaswisu. Yuwaswisu itu waswasa, artinya ngomongnya alamsul khafi, pelan-pelan. Bahasa Inggrisnya waswas itu whisper. Mirip dengan bahasa Arabnya. Bisik. Whisper, bisik-bisik. Bu, assalamualaikum. 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 Setan itu menggodanya lembut. Yang lebih berbahaya kalau setannya jenis kelamin perempuan. Sudah berbentuk lembut lagi. Makanya ibu di rumah jangan kalah lembut. Kalau bangunin sholat subuh, Kang, assalamualaikum, bangun Kang. Ya, dikecup. Bahasa Bang Alif tadi apa? Honey baby sweetie, bangun, assalamualaikum. Kecup bu, nggak bangun juga. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Masya Allah Allah. Ta'ala alam Atau bisawab. enggak pelan-pelan aja bu bangunin. Assalamualaikum sayang, ayo bangun subuh. Sayang, bangun subuh. Sayang, bangun subuh. Ayo pelan-pelan bu, jangan kagetan ya. Iya bener. Jadi udah kejawab belum tadi? Doyan apa hilaf? Kejawab banget dong. Ya kan Bu? Kejawab banget. Jadi intinya semua tuh karena hasutan juga ya. Berawal dari hasutan tapi lama-lama kitanya juga yang jadi setannya gitu. Ya. Kan lagi viral banget di media sosial, di gosip-gosip ada musisi sampai ngeluarin 200 Maaf, saya nggak mau dengar itu gosip. Iya. jadi kan ada fakta nih. Gua bukan gosip, yang ini fakta, bener. Oh, fakta. Iya, ada fakta
sampai ngeluarin 200 juta per bulan untuk selingkuh. Oh gitu. Itu pendapat Pak Ustadz gimana tuh? Nanti kita akan bahas ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Menyebut Berkah. Bismillah. Allah buka semua aib suami ibu atau aib istri kita. Kira-kira buat kita tenang atau enggak? Enggak. Kalau nggak tenang, kenapa masih coba-coba pengen kepo? Penasaran. Oh, penasaran. Itulah manusia. Penasaran. Sudah dikasih jawaban, akhirnya tidak tenang.